Baik semuanya, perkenalkan nama saya Jeko Luciano, STI 182241101. Pada kesempatan kali ini tuh saya akan mempresentasikan tentang watermarking citra digital menggunakan transformasi DCT berbasis algoritma Koch dan Zhao. Nah, jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa tujuan utama dari watermarking itu tuh adalah menyisipkan informasi kepemilikan ke dalam gambar. Jadi walaupun gambar itu terlihat hampir sama seperti gambar aslinya, sebenarnya tuh di dalam gambar tuh udah ada informasi tersembunyi. Nah, dalam hal ini itu apa? Kalau yang dikasih sama tantangan dari bapaknya itu adalah eh payloadnya berupa teks string yaitu Jeko Luciano. Nah, cara menyisipkan Jeko Luciano ke dalam citra digital tuh seperti apa gitu kan. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa ini nih kenapa watermarking ini diperlukan tuh salah satunya adalah tentang autentikasi gitu, bahwa ini tuh bisa membuktikan kepemilikan sah atas suatu data digital. Dalam hal ini itu adalah citra atau gambar gitu. Dan ini kan kayak di dalam era modern yang sangat banyak plagiarisme dan pokoknya pencurian hak cipta itu tuh kan kita perlu cara untuk secara otentik bisa membedakan pokoknya karya kita gitu dari karya yang lain. Nah, salah satu caranya tuh adalah dengan watermarking digital ini. Nah, untuk spesifikasi parameter sistemnya itu tuh ada input image yaitu foto saya, terus format citranya itu tuh adalah grayscale 8 bit itu tuh agar kayak gampang diangkain intensitasnya gitu. Dan resolusi targetnya itu tuh adalah 512 kali 512 pixel dan payloadnya adalah Gico Luciano. Nah, pertama tuh bagaimana caranya? Yang pertama itu tuh adalah gambar saya tuh dibagi ke makro blok ke blok-blok kecil gitulah. Nah, ukurannya itu tuh adalah persis 8 kali 8 pixel. Nah, kalau misalnya dia di zoom gitu ya, di zoom di tiap makro bloknya itu tuh dia satu blok itu isinya 8 kali 8 pixel. Nah, dari situ tuh baru kita lakukan transformasi DCT. Transformasi DCT itu apa? DCT itu kan discrete cosine transform, di mana dia tuh transformasi yang mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi. Maksudnya tuh kayak gimana? Domain spasial itu tuh kayak misalnya nilai pixel biasa kayak intensitas warna misalnya gitu kan. Sedangkan kalau domain frekuensi itu tuh eh, intinya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita punya nilai pixel misalnya 101, 102, 103, 104, 105 gitu kan. Nah, dia tuh akan mencari semacam nilai rata-ratanya. Terus nilai rata-rata itu tuh disimpan di blok paling atas kiri gitu, kiri atas, yaitu 0, C 0,0 gitu. Koefisien C 0,0. Nah, itu menyimpan informasi utama. Lalu yang lain tuh dihitung semacam perubahannya atau kayak perubahan intensitas pada gambarnya gitu loh dari si nilai rata-rata tersebut. Kenapa dilakukan discrete cosine transform itu tuh karena mata manusia tuh dia sensitif terhadap frekuensi rendah, sedangkan frekuensi lain itu tuh nggak terlalu eh, dapat terlihat gitu oleh mata manusia. Itulah kenapa ada frekuensi menengah dan ada frekuensi tinggi yang nggak terlihat, sehingga dalam rangka menyimpan nilai tersebut itu dilakukan yang namanya discrete cosine transform. Nah, pentingnya apa kalau misalnya eh, di dalam watermarking ini? Jadi kan tadi saya sebut-sebut bahwa ada tiga bagian, yaitu frekuensi rendah, yaitu yang menyimpan semacam informasi utama gambar lah, seperti kayak bentuk, eh, ukurannya seperti apa gitu, area terang gelapnya seperti apa. Nah, itu tuh kebanyakan diatur oleh frekuensi rendah. Nah, kedua tuh frekuensi tinggi. Nah, ini nih kebanyakan menyimpan detail halus atau noise gitu, teman-teman. Yang ketiga itu adalah frekuensi menengah, di mana ini adalah bagian di antara keduanya. Nah, untuk watermarking sendiri itu yang optimal itu adalah memilih yang eh, frekuensi menengah, karena dia tuh tidak terlalu terlihat oleh mata manusia, tapi dia tuh masih cukup kuat untuk menyimpan informasi. Misal kalau misalnya kayak kita taruh di frekuensi yang rendah gitu, itu kan terlihat sekali sama mata manusia kan, walaupun dia cukup kuat untuk menyimpan informasi, tapi dia tuh terlalu kasar mata gitu. Kalau misalnya frekuensi tinggi itu tuh dia tidak cukup kuat untuk menyimpan informasi, makanya dipilih frekuensi menengah. Nah, frekuensi menengah ini akan disimpannya di mana? Ini akan kita bahas nanti. Nah, jadi dia di situ itu memisahkan detail kasar halus lalu memilih frekuensi menengah. Nah, tentang algoritma Koch dan Zhao itu apa? Dia itu tuh adalah salah satu teknik watermarking berbasis DCT. Nah, prinsip utamanya itu adalah dia menyisipkan
bit watermark dengan cara mengatur hubungan atau perbandingan antara dua koefisien DCT. Nah, dalam program ini kan kita kan mencoba mencari yang frekuensi menengah kan biar lebih stabil kan. Nah, dua koefisien yang dipilih itu tuh adalah di posisi C43 dan C34 nih, di sini sama di sini. Kenapa di sini? Karena itu termasuk koefisien frekuensi menengah gitu. Dan posisi frekuensi menengah itu sekali lagi dia dipilih karena lebih aman dibanding frekuensi rendah dan lebih stabil dibanding frekuensi tinggi. Nah, cara kerja algoritmanya kayak gimana? Itu udah tertulis di layar sebenarnya. Dia tuh memilih dua koefisien dalam blok 8 kali 8 yaitu 43 dan 34. Lalu dia mengubah relasi magnitudo selisih antara kedua koefisien untuk menyisipkan bit data. Kalau misalnya bit 1 yang pengen disisipkan artinya C43 harus dibuat lebih besar daripada C34. Kalau misalnya yang disisipkan adalah 0, maka nilai koefisien C34 itu harus dibuat lebih besar daripada C43. Nah, jadi eh, misalnya ketika setelah transformasi DCT rupanya kelihatan bahwa nilai C43 itu lebih besar dari C34, maka saat dibaca itu tuh diartikan sebagai bit 1. Nah, tapi kalau misalnya C34 lebih besar dari C43 artinya itu diartikan sebagai bit 0. Nah, pada program ini juga tuh sorry. Pada program ini juga sebenarnya ada suatu hal namanya parameter alfa. Nah, parameter alfa ini apa? Dia tuh berfungsi sebagai kekuatan penyisipan watermark. Nah, semakin besar nilai alfanya, artinya watermarknya itu tuh akan semakin kuat. Tapi kualitas gambarnya itu tuh jadi makin menurun. Sebaliknya kalau misalnya alfanya terlalu kecil, mungkin gambarnya tetap bagus, tapi watermarknya itu tuh lebih gampang hilang. Kayak kalau misalnya dikompresi atau di apain gitu. Kalau misalnya dimanipulasi, dia watermarknya lebih gampang hilang. Nah, dalam hal ini tuh alfanya yang dipilih sebanyak 30. Nah, untuk program sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi 3 fungsi besar. Yang pertama itu tuh text to bits, yaitu untuk mengonversi text string payload ke array biner. Nah, yang kedua itu tuh adalah embed bit DCT, di mana ini nih menerapkan logika Koch dan Zhao pada matriks, dan juga dia memodifikasi relasi koefisien 43 dan 34. Jadi sebenarnya tentang Koch dan Zhao itu tuh dia processingnya tuh di sini. Nah, kalau embed watermark itu adalah dia proses utama untuk dia mengiterasi dalam memecah gambar 512 kali 512 pixel menjadi blok 8 kali 8, dan di tiap bloknya tersebut dia menerapkan transformasi DCT yang tadi. Oke, untuk kodenya dia seperti ini. Jadi pertama tuh kan kita mengimpor library-nya dulu. Ada CV2, NumPy sama Matplotlib. Kalau CV2 itu kan digunakan untuk membaca gambar, terus juga untuk ngubah gambar jadi grayscale gitu, nge-resize dan melakukan proses DCT dan inverse DCT gitu. Nah, ini jadi dilakukannya itu mostly pengolahannya pre-processingnya tuh dari CV2. Kalau NumPy ini buat apa? NumPy itu digunakan untuk mengolah data gambar dalam bentuk array. Nah, sedangkan kalau Matplotlib itu sebenarnya untuk karena kita pengen kayak menampilkan di ujung itu kan, pengen menampilkan perbandingan hasil gambar asli dengan hasil gambar watermarking gitu. Nah, makanya kita pakai Matplotlib. Nah, ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama itu kan adalah fungsi text to bits. Nah, di mana ini fungsi untuk mengubah text watermark itu menjadi deretan bit biner. Jadi dari kata Jeko Luciano tadi itu diubah jadi bit biner. Nah, diubahnya tuh menjadi angka 0 dan 1 kan artinya kan. Jadi dia tuh nggak langsung dimasukin ke gambar Jeko Luciano-nya tadi tuh, tapi diubah dulu menjadi bentuk biner agar dapat disisipkan ke blok-blok gambarnya tadi. Nah, itu tuh lewat fungsi yang ini sebenarnya utamanya. Nah, lalu untuk embed bit DCT sendiri itu kan adalah bagian inti dari yang aku sebutin tadi kan, pokoknya Coach dan Zhao tadi. Nah, dia tuh diatur di fungsi ini. Jadi, satu blok gambar berukuran 8 kali 8 pixel itu diubah ke eh, dari domain pixel ke domain frekuensi menggunakan DCT. Nah, jadi tiap blok gitu. Nah, setelah masuk ke domain frekuensi kan artinya program bakal memilih dua koefisien di DCT, yaitu seperti yang aku udah bahas tadi 43 dan 34, karena dua koefisien ini berada di frekuensi menengah sehingga cocok buat watermarking. Nah,
pada algoritma ini penyisipan bit itu dilakukan dengan membandingkan kedua koefisien tersebut. Kalau misalnya satu, maka eh, koefisien 43 itu tuh dibuat dia lebih besar daripada 34. Nah, sedangkan kalau misalnya bit yang disisipkan adalah 0, artinya koefisien 34 itu dibuat lebih besar daripada 43. Nah, ini bisa dilihat di sini. Min plus alpha per 2. Ini kalau misalnya dia bitnya 1 kan artinya si 43 lebih besar daripada 34. Sama kalau misalnya dia bitnya 0 artinya si 34 si 43 itu lebih kecil daripada 34. Nah, fungsi ketiga itu tuh adalah fungsi embed watermark. Nah, fungsi ini itu dia mengatur proses penyisipan watermark secara keseluruhan, di mana payloadnya itu tuh diubah menjadi bit gitu ya, dari yang text to bit tadi. Terus kemudian baru gambarnya dibagi menjadi blok-blok 8x8. Nah, setelah dibagi menjadi blok-blok 8x8 tadi, setiap blok itu tuh menyimpan satu bit watermark secara keseluruhan. Jadi dia memanggil fungsi yang ada di atas saja. Nah, setelah semuanya selesai disisipkan, baru nilai pixel itu tuh dibatasin di antara rentang 0 sampai 255 gitu. Karena gambar grayscale 8 bit itu tuh cuma punya nilai pixel di rentang tersebut. Kan dia grayscale kan. Grayscale itu artinya dia dari 0 sampai 255. Nah, terakhir di pipeline eksekusi, gambarnya itu dibaca dalam mode grayscale. Di-read dalam mode grayscale dan diubah ukurannya menjadi 512 kali 512 di resize. Nah, baru dengan menggunakan fungsi embed watermark, eh, dia diproses gitu. Dia diproses menggunakan embed watermark dan hasilnya tuh nanti di ujung kalau misalnya dia berhasil, maka dia disimpan sebagai output image. Dia disimpan sebagai output image dengan nama filenya itu tuh adalah foto watermark. Nah, hasilnya itu tuh ditampilkan menggunakan matplotlib gitu. Dan ditampilkan berdampingan dengan gambar asli untuk dilihat perbandingannya. Nah, pokoknya ini gambar aslinya, foto asli saya, tapi setelah di watermarking dia jadinya seperti ini dan bisa dilihat bahwa eh, memang secara mata manusia itu tuh nggak terlalu kelihatan gitu bedanya gitu dan bahkan kayak masih kelihatan bentuk asli saya gitu. Dan karena itu memang informasi tentang watermarkingnya itu tuh disisipin di domain frekuensi gitu, nggak berupa teks. Jadi kita nggak bakal bisa lihat langsung. Nah, secara kayak ini kan juga pixelated banget kan kalau misalnya kita zoom. Nah, itu tuh karena kayak di resize juga, di resize jadi 512 kali 512 pixel dan juga tiap itunya bloknya 8 kali 8 gitu. Dibagi menjadi makro makro blok 8 kali 8. Sehingga tersedianya 512 kali 8 tuh 4096. Nah, jadi untuk keunggulannya memang sebenarnya banyak ya. Karena kan watermark itu yang pertama dia tidak terlihat langsung gitu. Jadi kualitas gambarnya tetap cukup baik, tapi tetap ada watermark yang disisipkan. Nah, terus keunggulan kedua tuh penggunaan di situ tuh membuat watermark lebih kuat dibandingkan dia disisipkan langsung pada nilai pixel biasa. Nah, eh, di keunggulan ketiga itu tuh algoritma Koch dan Zhao itu tuh cukup sederhana untuk diimplementasikan karena dia cuma menggunakan perbandingan dua koefisien di City gitu kan. Dan yang keempat itu tuh pastinya kan kita tadi punya parameter alpha dan parameter alpha ini membuat kekuatan watermarknya itu tuh bisa diatur. Kalau misalnya pengen lebih kuat artinya alfanya dinaikin aja walaupun sedikit mengorbankan eh, kualitas gambar gitu. Tapi kalau misalnya kualitas gambarnya pengen lebih halus, artinya nilai alfanya bisa sedikit diturunkan. Nah, berdasarkan hasil implementasi juga dapat disimpulkan bahwa watermarking citra digital menggunakan DCT dan algoritma Koch dan Zhao itu berhasil menyisipkan teks payload Jeko Luciano ke dalam gambar sebagai bit 0 dan 1 tanpa mengubah tampilan gambar secara signifikan. Dan algoritma ini secara umum dia bekerja dengan cara mengubah relasi koefisien frekuensi menengah pada blok 8 kali 8. Dalam hal ini eh, koefisiennya itu adalah C43 dan C34. Kalau misalnya bitnya nilainya 1, maka C43 lebih besar dari C34. Kalau misalnya bitnya 0, artinya C34 itu lebih besar dari C43. Jadi watermarknya tidak tersimpan sebagai tulisan yang dilihat, tetapi sebagai
pola di domain frekuensi gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.